wali Allah menurut Al-Quran. Secara etimologis, kosakata wali jamaknya aulia berasal dari bahasa Arab yang merupakan singkatan waliullah atau auliaullah, yang maknanya orang yang mencintai dan dicintai Allah. Karenanya konsep wali sering diterjemahkan dengan kesucian yang melekat pada seseorang yang diyakini sebagai sahabat Allah. Rafiqi al-A'la, dalam konsep sufi, wali diyakini sebagai individu yang memiliki kekuatan supranatural atau berkat ilahiyah, barokah yang dianugerahkan olehnya, sehingga ia juga mampu memiliki karomah atau kemuliaan khusus dari Allah yang sering dipahami mampu melakukan keajaiban-keajaiban. Wali Allah secara umum diartikan sebagai kekasih Allah. Jamaknya adalah aulia Allah. Jika kata wali disandangkan untuk Allah terhadap orang beriman, maka artinya Allah pelindung orang beriman. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah Syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah. Mengapa mereka dilindungi? Karena Allah mengasihinya, atau orang tersebut menjadi kekasihnya akibat kedekatannya kepada Allah. Sehingga ketika kata wali disandangkan kepada orang beriman yang dilindungi Allah, maka itu artinya manusia mulia kekasih Allah. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini atau Muhammad serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran. Aulia Allah adalah teman-teman terdekat Allah. Dengan posisinya sebagai kekasih, otomatis ia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan memiliki lebih banyak pengetahuan tentangnya. Begitu dekatnya sehingga ia menyerap sifat-sifat dia sampai kepada tingkat yang setinggi-tingginya. Sebagaimana pula kita di dunia, dekat api maka kita menyerap sifat panasnya api. Berada di lingkungan bersalju, kita menyerap sifat dinginnya salju. Semakin dekat dengan Allah, maka kita juga akan menyerap sifatnya yang sebanyak asmanya. Dalam pembahasan ini, hanya akan sedikit menyajikan sebagian keadaan wali Allah menurut Al-Quran dan Sunnah. Ada dua ayat yang sangat terkenal menyangkut sifat dan asma serta perbuatan Allah. Quran Surat Al-Hasir, Dialah Allah, Sang Pencipta yang menjadikan, yang membentuk baginya asma yang baik. Quran Surat Yasin, Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka ia pun menjadi. Istilah wali bukanlah istilah fikih atau syariat bi'al-zawahir, ajaran keagamaan yang bersifat lahiriah. Wali merupakan istilah sufi dan kerohanian. Maknanya adalah kekasih yang dicintai Allah. Persoalan cinta juga bukan masalah fikih, tetapi masalah spiritual atau rohani. Cinta dan kekasih bukanlah memakai alat ukur lahiriah, namun dengan tolok ukur nalar hati atau rasa. Zauk, ia bukan bunga, tetapi nilai keindahan dan pesona dari bunga. Ini sejalan dengan pengertian walayah dari akar kata yang sama dengan wali yang bermakna kewalian
atau kecintaan, kekasih. Sehingga dalam hal ini, konsep maula menjadi timbal balik, yaitu yang dicintai sekaligus yang mencintai. Pada masa lalu, dalam kultur masyarakat Arab terdapat tradisi perlindungan terhadap orang yang teraniaya atau terusir dari kabilah lain. Orang yang terusir dari kabilahnya wajib memohon perlindungan kepada kabilah lain. Pemohon perlindungan ini disebut maula, dan kabilah atau pemimpin kabilah yang memberikan perlindungan juga disebut sebagai maula. Sekarang ini, masyarakat model kabilah sudah tidak ada. Hanya ada dua kabilah dalam kehidupan rohani dan keagamaan, kabilah Allah dan kabilah Tagut. Sehingga secara umum, yang disebut sebagai wali Allah adalah siapa saja yang mengambil Allah sebagai pelindungnya dengan meninggalkan semua Tagut. Dalam konteks inilah, wali sebagai istilah rohani menjadi berkurang maknanya, karena kemudian kehidupan sufisiknya membawanya untuk tidak memusatkan keberagamaannya kepada syariat bi'al-zawahir, sebagaimana pada Syekh Siti Jenar, para pengikut dan pengamal ajarannya. Seorang wali bersifat inovatif dan kreatif karena menyerap sifat Al-Khaliq Al-Ba'ari Al-Musawir serta arena aplikasi musyahadahnya yang bersifat aktif progresif. Dalam proses kreatifnya, apa yang dikehendakinya terjadi dengan seizin Allah. Satuduh metu sakecap nyata, yang ditunjuknya selalu keluar, yang dikatakannya selalu menjadi kenyataan dan terbukti. Juga sabda pandita, sabda ratu. Perkataan wali suci adalah perkataan baginda atau Tuhan. Inilah salah satu keistimewaan wali Allah. Dalam Al-Quran surat Yunus dikatakan, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Keistimewaan kedua, kehadirannya selalu mendatangkan manfaat dan berkah bagi orang-orang di sekitarnya dan segenap lingkungannya. Makin dekat ia dengan Allah, makin besar kecintaan Allah kepadanya, makin luas pula medan berkahnya. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Karena itu, kedatangannya mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Maka bila Anda ingin mengambil berkah atau tabaruk, ambillah dari Nabi Muhammad dan orang-orang yang berakhlak seperti akhlaknya, termasuk wali Allah. Memang banyak keistimewaan wali Allah, namun dua hal itu saja rasanya sudah cukup dan lebih besar daripada dunia seisinya. Kalau kita ingin menjadi wali Allah, apa yang harus kita lakukan? Atau siapakah sebenarnya wali Allah atau orang-orang yang dicintai Allah itu? Jawaban utama dan paling awal diberikan Al-Quran. Sesungguhnya wali-wali Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Anfal. Jadi, bila ingin menjadi wali Allah, jadilah orang yang bertakwa. Lakukan semua ciri orang takwa seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran. Setelah beriman kepada Allah dan rukun iman yang lain, serta setelah melakukan semua kewajiban, maka orang yang bertakwa akan memiliki karakter. Antara lain, yang pertama, dermawan, yaitu suka menginfakkan apa saja yang paling disukainya, baik dalam keadaan lapang ataupun susah kepada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, orang yang memohon pertolongan, dan orang-orang yang tertindas atau tertawan. Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Zariyat. Yang kedua, mampu mengendalikan diri ketika marah, mudah memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, serta suka meminta maaf bila ia berbuat salah kepada orang lain.
Quran Surat Ali Imran. Yang ketiga, melazimkan tafakur atau meditasi yang secara umum dikenal sebagai qiyam al-lail, sholat malam, dan memperbanyak istighfar pada waktu dini hari. Quran Surat Al-Zariyat dan Ali Imran. Karena sebenarnya wali adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, maka bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mengetahui atau memasuki dunia kewalian, tentu harus memperhatikan kalimat kunci Allah yuhibu, Allah mencintai, yang disebutkan sebanyak 18 kali dalam Al-Quran, dan akan kita temukan bahwa yang dicintai Allah adalah mereka yang pertama, al-musinin, suka berbuat baik. Dalam seluruh peribadatannya, ia selalu mampu menghadirkan Allah sebagai orientasi serta mampu merasakan kehadirannya. Sementara itu, Allah hanyalah mencintai orang yang menghadirkannya dalam semua gerak hidup dan ibadahnya. Pada konteks kemanusiaan, ia akan selalu bersikap longgar, pemaaf, bahkan terhadap orang yang telah berbuat salah. Kedua, al-muqsitin, berlaku adil dan mampu menjaga keseimbangan atau harmoni dalam segala hal. Ia selalu mampu menjaga posisinya sebagai abidullah, hamba Allah, sekaligus khalifatullah, wakil Tuhan yang mewujudkan rahmatan lil alamin di dunia ini. Ketiga, al-sobirin, bersabar. Ia memiliki daya tahan yang tinggi terhadap resistensi dunia. Ibarat ikan, ia mampu menyelam di air. Segala kehidupannya memang tergantung kepada air. Tidak seperti katak yang tidak mampu hidup kecuali dengan darat dan air. Ia hidup di darat, tetapi untuk eksis sesekali harus berada di air. Sabar adalah daya tahan untuk mampu dibakar dalam kehidupan dunia sebagai penjaranya. Ia harus mampu menjaga badan fisik sebagai penjara rohaninya. Pada saat yang sama, ia juga harus mampu mengembangkan daya rohaninya menjelajah menuju Allah. Konsekuensinya, ia harus memahami bahwa kehidupan dunia merupakan kematian, di mana ia harus mencari kehidupan abadi sebelum kematian fisik. Keempat, al-mutawakilin, bertawakal. Mengikuti kehidupan zohirnya, ia memiliki keinginan, namun segala keinginan atau azam akan selalu disertai dengan tingkat kepasrahan sejak keinginan itu muncul sampai mendatangkan hasil. Tawakal merupakan sikap kepasrahan yang aktif, produktif, dan kreatif. Dalam tawakal terdapat dimensi al-makhluk yang berkembang mendekati persifatan al-kholik. Kelima, al-tawabin, bertaubat. Al-tawabin bermakna manusia yang selalu kembali kepada Allah. Yang dicintai Allah bukan hanya orang yang tidak pernah berbuat keliru atau salah, tetapi mereka yang setiap kali melakukan kehilafan selalu mencoba serta berupaya kembali kepada Allah. Maka orang ini dicintai Allah. Ia menjadi orang yang banyak kembali kepada Allah. Allah sendiri disebut sebagai Al-Tawab, tempat kembali. Istilah kembali menjadi ada karena tentunya pernah pergi atau menjauh atau menyeleweng, bahkan tersesat, atau pula sengaja pergi. Setelah petualangan itu terjadi, baik sengaja atau tidak, ia kembali lagi ke asalnya. Keenam, al-mutatahirin, mencintai kesucian atau orang yang selalu mensucikan diri. Mensucikan diri dalam konteks ini adalah tasfiyat al-qulub wa tazkiyatun nafs, membeningkan hati dan mensucikan jiwa atau nafsu. Oleh karenanya, konteks nalar dan rasa serta seluruh perilaku lahiriah menjadi sasaran program penyucian ini. Selain itu, orientasi kesucian bukan hanya untuk dirinya. Ia selalu melakukan proses penyucian diri dan kemudian berupaya untuk memberikan pencerahan atau proses pensucian terhadap orang lain. Ketujuh, al-mutakin, orang yang bertakwa.
Ketakwaan adalah perpaduan antara ihsan, perbuatan baik yang mendatangkan ridho Allah dan berpengetahuan. Kebaikan dan segala kepositifan yang dilakukannya didasarkan pada cakrawala pengetahuan, bukan sekedar kebaikan itu sendiri. Perpaduan inilah yang mendatangkan harmoni sekaligus mendatangkan pencerahan rohani. Perpaduan ini akan mengantarkan seseorang menggapai maqamat ma'rifatullah. Kedelapan, al-syakirin, mereka yang selalu bersyukur. Konteks syukur adalah tindakan responsif yang digerakkan oleh jiwa karena merasakan limpahan karunia bagi dirinya. Rasa keterlimpahan karunia juga bukan persoalan zohir, namun merupakan spektrum rohani. Bagaimana ia mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya akan melahirkan daya cengkram rasa akan karunia atau nikmat. Nah, kedelapan perwatakan wali Allah tersebut merupakan hal yang lebih bersifat operasional dan aplikatif sebagai konsekuensi fisiknya yang menerima sinyal rohani dari musyahadah batinnya.